Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miftahul Rizkia Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang mempelajari teks eksplanasi. Sebelum kita mempelajari teks eksplanasi, lebih baiknya kita berdoa dulu ya, agar ilmu yang kita dapat berguna untuk masa depan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teks eksplanasi. Sebelumnya, apa sih yang disebut dengan teks eksplanasi itu? Teks eksplanasi adalah satu jenis teks yang dikembangkan berdasarkan kaidah ilmiah. Teks ini bertujuan untuk menjelaskan fenomena baik dari alam maupun sosial yang berdasarkan sudut pandang ilmiah. Baik, selanjutnya adalah ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama, strukturnya terdiri atas pernyataan umum atau gambaran awal tentang apa yang disampaikan. Selanjutnya, deretan penjelasan atau inti penjelasannya akan disampaikan. Dan yang terakhir adalah interpretasi atau pandangan dan simpulan. Yang kedua adalah memuat informasi berdasarkan fakta atau faktual. Dan yang ketiga adalah faktualnya memuat informasi yang bersifat keilmuan, contohnya saja dengan sains. Jadi, bagian-bagian dari teks eksplanasi adalah pernyataan umum, deretan penjelasan, dan interpretasi. Berikutnya adalah menyajikan teks eksplanasi. Simak baik-baik ya kalimat ini. Nah, itulah gara-gara kebiasaan kita membuang sampah di sembarang tempat, selokan meluap, akhirnya banjir. Siapa lagi yang menderita kalau bukan masyarakatnya itu sendiri? Dari contoh di atas, komentar dapat dikelompokkan ke dalam jenis berikut. Yang pertama, kritik atau penolakan. Contohnya pernyataan. Selanjutnya adalah menelaah kebahasaan teks eksplanasi. Sebagai teks yang berisi paparan proses, baik itu secara kausalitas maupun kronologis, teks eksplanasi menggunakan banyak konjungsi kausalitas atau konjungsi kronologis. Yang pertama, konjungsi kausalitas, antara lain sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, sehingga. Yang kedua adalah konjungsi kronologis, hubungan waktu, seperti kemudian, lalu, setelah itu, dan pada akhirnya. Selanjutnya adalah menentukan pola pengembangan dalam menulis teks eksplanasi. Yang pertama adalah pola pengembangan sebab akibat. Dalam hal ini, sebab berperan sebagai gagasan utama, sedangkan akibat berperan sebagai perincian pengembangannya. Yang kedua adalah pola pengembangan proses. Untuk menyusun proses-proses, terdapat langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui perincian-perincian secara menyeluruh. Yang kedua, membagi proses tersebut dengan tahap-tahap kejadian. Dan yang ketiga, menjelaskan setiap urusan itu ke dalam detail-detail secara tegas sehingga pembaca dapat melihat seluruh proses secara jelas. Baik, selanjutnya adalah menulis teks eksplanasi berdasarkan struktur dan kebahasaan. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, mendaftarkan topik-topik yang dapat dikembangkan menjadi teks eksplanasi. Yang kedua, menyusun kerangka dalam teks eksplanasi. Yang ketiga, mengembangkan kerangka-kerangka tersebut untuk menjadi teks yang paling lengkap dan utuh. Yang keempat, menyunting teks itu. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe channelku. Dan assalamualaikum.